warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Robocom Innovator ingin memperkenalkan produk inovasi kami yang bernama ELDN, singkatan dari Earthquake Live Detector Network. Sesuai dengan namanya, alat ini merupakan alat pendeteksi korban di bawah reruntuhan akibat gempa bumi dengan kondisi reruntuhan tertentu. Alat ini sesuai dengan namanya berfungsi untuk mendeteksi korban melalui fusion sensor, gabungan dari beberapa sensor seperti vibration sensor untuk mendeteksi getaran korban yang dihasilkan oleh korban. Selanjutnya ada sound sensor untuk apa? Sound sensor untuk mendeteksi sensor suara jika si korban itu berteriak atau minta tolong. Selanjutnya ada ESP32 Cam yang berfungsi untuk melakukan streaming kamera secara real time. Selanjutnya di dalamnya terdapat satu mikrokontroller, yaitu dengan seri ESP berapa? ESP32. ESP32 berfungsi sebagai ESP32 di sini berfungsi sebagai mikrokontroller atau sebagai pengontrol dari sensor-sensor tersebut. Jadi tanpa adanya sebuah mikrokontroller, jadi si sensor itu tidak bisa berjalan dengan baik. Baik, setelah saya menjelaskan seluruh komponen yang ada di dalam alat ini, mari kita lihat output dari alat ELDN ini. Nah, jadi di sini terdapat tampilan sebuah output aplikasi. Jadi di sini terdapat status cloud, status alat, dan total deteksi. Nah, untuk status cloud ini dia adalah status Firebase dari database itu. Jadi seluruh data dari alat itu tersimpan di database. Lalu untuk status alat ini dia berfungsi untuk menampilkan status alat itu hidup atau mati. Nah, untuk total deteksinya tuh baru, berhubung kita masih satu alat, total deteksi itu hanya satu. Nah, untuk di sini ada daftar aktivitas korban. Jadi di sini di korban _1, di sini kita lihat di sini berhubung kita belum mengaktifkan alatnya, lokasi GPS di sini latitude dan longitude-nya masih tertulis 0,00 sekian. Nah, untuk status sensor telemetri ini ada dua kemungkinan, ada sensor getaran dan sensor suara. Jadi si sensor getaran itu apabila tertrigger oleh si korban itu, maka sensor getaran akan aktif di sini. Terus kemudian sensor suara di sini adalah output sensor suara yang beroutputkan sinyal analog. Jadi ketika lebih dari 2500 itu menandakan sensor suara itu mendeteksi adanya korban. Lalu di sini ada visualisasi ESP32 Cam-nya, yaitu dari kameranya. Nah, jadi di sini kamera itu akan menampilkan output streaming secara real time. Jadi IP di sini menggunakan IP dari si ESP32 Cam. Nah, di sini untuk tampilan dari misalkan latitude dan longitude-nya ini sudah menunjukkan angka-angkanya. Lalu di sini akan memunculkan sebuah lokasi target dari korban tersebut. Begitu. Iya. Setelah kita mengetahui cara kerjanya bagaimana, isi dari device-nya sensor apa saja dan komponen apa saja serta outputnya bakal kemana, mari kita akan lakukan pengujian atau tes alat ini bagaimana jika dioperasikan di lapangan nanti. Kita mendemonstrasikan alatnya. Kita akan menguji coba alatnya seolah-olah kita sedang berada di reruntuhan bawah gempa bumi. Anggap saja ini merupakan reruntuhan yang disebabkan oleh gempa bumi, dan ini kita sudah meletakkan alatnya di dalam sana. Misalkan di sisi sini merupakan bagian bangunan V-collapse yang sudah dijelaskan di proposal, atau nanti
gambarnya akan saya tampilkan di sini. Mari kita uji yang pertama sensor vibrationnya atau sensor getarannya. Misalkan ini perumpamaan korban meminta tolong dengan cara mengetuk-ngetuk dinding di sebelahnya atau mengetuk apapun yang ada di areanya. Ketukan yang dihasilkan oleh manusia merupakan ketukan yang berirama, sehingga dideteksi oleh AI itu merupakan ketukan yang disebabkan oleh korban, bukan disebabkan oleh gangguan lingkungan. Selanjutnya kita akan tes sensor suaranya, apakah bekerja dengan baik. Misalkan saya merupakan orang yang berada di bawah runtuhan tersebut. Mari kita tes dengan halo-halo atau tolong-tolong ya. Halo, halo, tes, tes, tolong, tolong. Sensor suara akan mendeteksi dengan mengeluarkan output melalui output analog yang sudah tadi dijelaskan. Suara manusia juga berirama dan berpola. Jadi AI akan mendeteksi bagaimana pola suara manusia, dan jika itu merupakan suara yang dihasilkan oleh manusia, AI akan mendeteksi dan memutuskan bahwa ini merupakan keberadaan korban. Selanjutnya ini merupakan streaming kameranya. Hasilnya akan saya tampilkan secara real time di video. Baik, sekian dari demonstrasi alat ini. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami dari tim Robocom Innovator, kami percaya bahwa inovasi yang kami buat akan berguna untuk menyelamatkan korban-korban di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.